Oke, yang ketiga, tutorial memasak tongseng sama krensengan. Yang kita butuhkan sekarang ialah kuah gulai itu kita bikin dari kuah kaldu tadi yang kita bikin sama buat sop sama tengkleng. Di sini kita tinggal menambahkan santan. Sama ukurannya 3/4. 3/4. Santannya. Sama bumbu dapur. Ada laos. Daun jeruk. Salam. Sama sereh. Dan satu lagi bumbunya. Bumbunya kita siapkan di sini sama kayak bumbu sop juga, sama tengkleng juga, seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, sama kunyit. Kunyitnya digoreng dulu. Sama di sini ada tambahan sama cabai merah. Cuma cabai merahnya ini dikupas dulu, bijinya dibuang, kita rebus, baru kita ulek bersama bumbu bawang putih, bawang merah sampai halus. Ditambahin rempah-rempah kayak bumbu tengkleng juga sama. Ada merica, ada ketumbar, ada bunga lawang, sama cengkeh. Di sini tidak menggunakan kapulaga, cuma ditambahin kayu manis sama misoi. Lupa lagi satu lagi sama pala. Pala dihaluskan, ditumis sama-sama sama bumbu ulek tadi, hasilnya seperti ini. Ini udah bumbu jadi buat tongseng. Tinggal nambahin cabai, sama rempah-rempahnya berbeda sedikit. Kita masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Buat kayaknya semua kuat buat segini mah. Kita aduk-aduk. Cuma buat teman-teman hati-hati cara membuat kuah santan sama tadi tengkleng. Diaduk-aduk, apinya jangan terlalu besar. Dijaga jangan sampai kuahnya, soalnya kalau udah pecah rasanya udah nggak enak. Oke, kayak gini udah jadi bumbu dasar buat tongseng. Kuahnya disebut kuah gulai. Ini digunakan untuk memasak tengkleng sama krensengan. Oke, setelah kuah gulainya matang, nih cakep banget sampai jangan pecah. Kita akan tutorial tongseng. Pertama kita tumis cabai rawit sedikit sama bawang. Masukkan daging. Sama sedikit kol. Ditumis sampai layu dan si bawangnya sampai kecium wangi. Oke. Oke, kita masukkan kuah gulainya. Tambahin tomat segar ya. Kita aduk. Oke. Cukup. Kita tambahin cabai rawit lagi, sedikit. Tolong merica deh. Merica di situ. Ada nggak di situ? Sedikit merica. Duh. Kita tambahin sedikit merica. Nyantai.
Kita tambah sedikit bawang goreng. Tongseng telah siap disajikan. Oke, kita memasak dari kuah gulai ini. Tadi pertama kita bikin tongseng. Sekarang kuah gulai ini kita bisa juga bikin kresengannya. Apa yang membedakan kresengan sama tongseng? Coba kita lihat. Kita panaskan juga sama bawang sama cabai rawit. Kita aduk-aduk. Kita masukkan daging yang udah matang ya, jadi kita aduk-aduk. Oke, kita siram sama kuah gulai. Kita tambah sedikit kecap. Tinggal kita plating, kita tambahin bawang goreng. Kecap udah. Oke. Udah jadi. Oke, di sini kresengan udah siap disajikan. Yang membedakan tongseng sama kresengan, kalau kresengan kita penyajiannya pakai gerabah. Dagingnya yang kita gunakan daging yang sudah direbus, dibakar. Oke, kuahnya kental, disajikan di atas gerabah, cobek. Kalau tongseng kita sajikan di atas mangkok. Kita dikasih sayur kol. Itu yang membedakan kresengan sama tongseng. Masih bersama si Jangkung. Nah, tadi barusan cara tutorial memasak menu di iga bakar si Jangkung yang berkuah. Sebenarnya bahan dasarnya sih sama. Bahan dasarnya sama. Kita menggunakan kaldu yang sama. Kalau kaldu bening kita sebutnya buat sop iga, ditambahin susu sama bumbu yang kuning, dari bumbu putih tambah kunyit, jadi buat bumbu tangkleng. Oke, rubah sedikit, kita tambah cabai rawit sama kunyit tadi. Hasilnya kayak gini, tambah kuah santan, hasilnya jadi kuah gulai. Itu buat bahan dasar bahan dasar tongseng sama kresengan. Sebenarnya sih bahan dasarnya semua aja sih. Bumbu dasarnya kita di sini iga bakar cukup cuma satu. Bumbu putih di sini. Bumbu putih bahan dasarnya. Bumbu pokok, yaitu bahannya bawang putih, bawang merah sama kemiri, ditambah sedikit rempah-rempah merica sama pala. Bumbu dasar itu. Tambah buat kunyit jadi bumbu tengkleng. Tambah cabai merah buat bumbu gulai atau buat bumbu nasi goreng iga bakar si Jangkung. Sama saja sih, sebenarnya simple. Cuma menambah bahan ABC jadi bumbu yang kayak gini. Tadi udah aku jelaskan tutorial dari memasak sop tengkleng sama gulai. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tinggal komen sama IG bakar si Jangkung. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ke Bandung, jangan lupa mampir ke Iga Bakar si Jangkung. Jalan mana? Jalan Cipaganti nomor 75G. Jangan lupa mampir, harus mampir. Atur nuhun.